Arus balik Lebaran di Pantura Bekasi mulai meningkat. One way Kali Kangkung Japek resmi diterapkan. Pesawat militer Kolombia jatuh di Putumayo, puluhan tewas. Mario Aji raih poin perdana di Moto2 2026. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga peristiwa, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Selain itu di segmen akhir nanti kami juga akan memberikan informasi mengenai olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama di mana H+2 Hari Raya Lebaran Senin 23 Maret 2026 malam, arus balik di Jalan Raya Pantura Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai ramai dilintasi pemudik kembali ke Jabodetabek. Sebagian pemudik memilih balik lebih awal untuk menghindari kemacetan serta memiliki waktu istirahat sebelum kembali beraktivitas. Arus balik Lebaran di Jalan Raya Pantura Teku Umar Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mulai meningkat pada Senin 23 Maret 2026 malam. Ribuan kendaraan roda 2 terlihat memadati ruas jalan dari arah timur menuju Jakarta. Kepadatan didominasi pemudik dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang kembali ke kawasan Jabodetabek. Meski volume kendaraan meningkat, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik mengaku memilih kembali lebih awal karena esok hari sudah mulai beraktivitas bekerja dan berjualan. Selain itu mereka juga ingin menghindari puncak arus balik serta memiliki waktu istirahat yang cukup. Menurut pemudik, selama perjalanan sempat terjadi kemacetan di beberapa titik. Ya, besok masuk kerja, Pak. Tadi selama di perjalanan ada kemacetan, Pak? Sempat ada di beberapa titik doang, Pak. Di daerah mana, Pak? Di daerah Karawang sama Cikarang. Cuman bentar doang, Pak. Biar bisa istirahat dulu, karena nanti hari Rabunya udah mulai jualan lagi. Udah mulai jualan? Ya. Tadi selama perjalanan ada kemacetan, Pak? Kalau macet sih enggak, cuman udah mulai padat. Udah mulai padat? Ya, tapi tetap lancar. Kamu dari mana, Pak? Dari Kuningan mau ke Senayan. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 26 dan 28 Maret 2026. Pemudik yang akan kembali ke Jabodetabek diimbau untuk tetap berhati-hati di perjalanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu ratusan ribu penumpang pesawat dari berbagai daerah nampak terlihat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 23 Maret 2026 malam. Para penumpang memilih kembali lebih awal dikarenakan banyak yang akan kembali beraktivitas pada 25 Maret mendatang. Pengelola bandara mencatat 175 ribu orang melintas di bandara pada Senin 23 Maret 2026. Para pemudik dari berbagai daerah mulai terlihat kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Senin 23 Maret 2026 malam. Kebanyakan mereka merupakan rombongan keluarga yang memilih pulang hari ini dikarenakan masa cuti kerja telah habis dan akan kembali bekerja pada 25 Maret 2026. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat, prediksi pergerakan penumpang sekitar 175 ribu orang, 91.600 kedatangan, dan 84.000 keberangkatan. Tidak hanya itu, jumlah penerbangan tercatat sebanyak 1.101 pesawat yang melayani baik rute domestik maupun internasional. Adapun rute favorit domestik masih didominasi Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Menurut Cynthia, penumpang mengaku dari Medan kembali ke Tangerang, dirinya akan kembali beraktivitas dalam waktu dekat lantaran cuti bekerja telah habis. Selain itu, untuk harga tiket mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Biasanya ia mendapatkan di harga 1,2 juta, namun kemarin mendapat harga sekitar 1,5 juta rupiah. Aku dari Medan mau ke Tangerang selama 10 hari sama ibu, bapak, adik-adik. Karena sebentar lagi mau masuk kerja juga kan ibu bapak gitu. Jadi pulangnya sekarang, soalnya ntar lagi berapa hari lagi mau masuk kerja gitu. Udah jam kerja masuk. Ada sih sedikit kayaknya.
Harganya tahu nggak Kak? Harganya 1,5 juta. Biasanya kalau misalkan harga tiket dari Medan ke sini berapa Kak? Kalau biasanya aku tuh lupa ya naik bandara yang mana, cuman dia waktu itu seingatku 1,2 jutaan gitu, atau 1,3 juta gitu, lupa. Sekitar 200 sampai 300 ribu. Iya. Diketahui pergerakan penumpang akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur lebaran yang diprediksi akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu memasuki puncak arus balik lebaran 2026, ribuan pemudik dari Pulau Sumatera mulai memadati Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Peningkatan volume kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat signifikan sejak Senin sore hingga Selasa 24 Maret 2026 dini hari. Berdasarkan data otoritas setempat, jumlah penumpang meningkat tajam hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Gelombang kedatangan pemudik di jalur keluar Pelabuhan Merak Kota Cilegon terpantau padat merayap pada Selasa 24 Maret 2026 pagi. Ribuan kendaraan pemudik yang kembali dari kampung halaman di Pulau Sumatera mulai memenuhi Jalan Raya Merak menuju jalur arteri maupun gerbang tol Merak. Mobil pribadi dan sepeda motor masih mendominasi muatan kapal yang bersandar di sejumlah dermaga, baik dermaga eksekutif maupun reguler. Meski arus kendaraan terpantau padat, pergerakan penumpang pejalan kaki di area terminal terpadu Merak masih tergolong ramai lancar. Berdasarkan data penyeberangan, total penumpang dari Bakauheni menuju Merak tercatat mencapai 51.751 orang. Kenaikan signifikan juga terjadi pada sektor kendaraan roda 2 yang mencapai 5.000 unit lebih atau naik hampir 60%. Sementara untuk kendaraan roda 4 tercatat mencapai 7.400 unit. Ada karena beda kapal sama. Kalau kondisi di jalan sama di kapal gimana tadi ya perjalanan? Rame sih, cukup rame. Sudah mulai padat, Sudah mulai padat ya? Kerja udah masuk lagi? Udah masuk lagi. Iya benar, habis mudik. Di kapal sudah ramai atau seperti apa? Di kapal sudah rame sih, sama seperti orang mudik tahun kemarin gitu kan, sama aja macet. Lebaran berapa hari di kampung nggak? 2 hari 2 malam di Lampung. Kalau lalu lintas tadi sempat padat ya? Padat. Sudah mulai padat berarti ya? Ya sudah mulai padat, soalnya orang mudik pada udah mulai kembali aktivitas sehari-hari. Kerja berarti udah masuk lagi? Udah mulai masuk. Besok juga udah mulai masuk sih, udah normal. Kondisi ini diprediksi akan terus meningkat hingga Selasa malam nanti, yang dijadikan sebagai titik puncak arus balik Lebaran 2026. Tugas gabungan pun terus bersiaga di titik-titik rawan kemacetan, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas keluar pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat pada Senin 23 Maret 2026 malam. Terpantau padat merayap hingga 4 km. Ribuan pemudik terjebak kemacetan panjang di titik pertemuan arus di Simpang 4 Palimanan akibat membludaknya volume kendaraan. Ribuan kendaraan roda 2 dan mobil pribadi terjebak kemacetan parah sepanjang 4 km di jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada hari ketiga Lebaran ini, volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung terus mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemudik yang akan kembali ke kawasan Jabodetabek usai masa libur Lebaran mengakibatkan penumpukan di titik persimpangan, mulai dari Pantura Pleret hingga Palimanan. Guna mengantisipasi kepadatan yang semakin parah, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon yang bersiaga di lokasi menerapkan sistem buka tutup secara berkala. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, tercatat sebanyak 70.750 unit kendaraan roda 2 telah melintas sejak Senin dini hari hingga Senin sore. Gelombang arus balik ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Selasa esok. Jadi kami melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas. Ya, dari sana daerah Jakarta atau daerah Bandung kita stop, kemudian dijalankan dari arah Cirebon menuju ke Jakarta dan Jawa Tengah. Jadi kami melakukan rekayasa arus lalu lintas tidak menggunakan traffic light karena ini urgent sifatnya. Pemudik diimbau untuk tetap waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas,
terutama saat berkendara di malam hari karena minimnya penerangan jalan di sejumlah titik jalur arteri. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, kepolisian melakukan screening tiket pemudik pada arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di sejumlah titik menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kepadatan pada puncak arus balik gelombang pertama yang diprediksi mulai terjadi pada 24 Maret hingga 25 Maret. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan dan screening tiket kendaraan pemudik di jalur arteri dan tol Trans Sumatera menuju Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik diantaranya Kalianda Expo, Terminal Gayam, Rumah Makan Tiga Saudara, serta rest area jalan tol kilometer 49, 33, dan 20. Dalam proses ini, petugas memastikan setiap kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakaheni telah memiliki tiket kapal. Kendaraan yang sudah memiliki tiket diberikan stiker berwarna hijau, sedangkan kendaraan yang belum memiliki tiket atau hanya mengantar diberikan stiker merah dan stiker kuning untuk kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Kepala Pospam Terminal Gayam, Ibtu Donald Afriansyah mengatakan, skema ini diterapkan untuk memudahkan pengaturan arus lalu lintas dan mencegah penumpukan kendaraan di area pelabuhan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 Maret ini. Kita pantau kemarin juga sudah mulai berangsur-angsur, tapi memang relatif masih lancar. Untuk hari ini ada peningkatan sedikit, maka kami terapkan di sini screening tiket. Tujuannya adalah agar penumpang itu kita pastikan semua sudah mendekati Bakauheni itu sudah bertiket semua, agar tidak terjadi penumpukan di wilayah Bakauheni sekitarnya. Untuk mobil-mobil kendaraan motor maupun mobil yang bisa menunjukkan barcode tiket kepada kita, maka kita tempel stiker warna hijau. Untuk pengemudi yang hanya lokalan atau hanya mengantar ke penumpang ke ASDP, itu kita pasang stiker warna merah. Di pos pemeriksaan ini, petugas gabungan juga disediakan berbagai layanan bagi pemudik, mulai dari layanan kesehatan, penjualan tiket, tempat istirahat, hingga gerai UMKM. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Selain itu, ribuan pemudik menggunakan sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Bakaheni, Lampung pada H+3 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dengan adanya lonjakan pemudik pada arus balik, petugas mulai menerapkan jalur khusus bagi para pemotor naik ke atas kapal dan loket tambahan. Jumlah pemudik sepeda motor yang akan kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakaheni, Lampung mulai mengalami lonjakan pada Selasa siang. Berdasarkan pantauan, ribuan pemudik ini terus silih berganti memadati loket sepeda motor dan areal tunggu untuk masuk ke dalam kapal pada H+3 Lebaran. Pada puncak arus balik Lebaran 2026 ini, pihak PT ASDP dan kepolisian menerapkan jalur kanalisasi khusus bagi pemudik sepeda motor dan tenda berukuran besar yang dapat dipakai pemotor untuk berteduh menunggu bongkar muat kapal. Selain itu, pihak pelabuhan juga telah menambah jalur khusus wanita hamil, ibu menyusui, lansia, dan disabilitas. Dalam skema ini, para pemotor akan diarahkan melalui kanalisasi agar lebih aman dengan tidak berjalan beriringan dengan kendaraan roda 4 hingga ke atas kapal. Ini kenapa Pak milih perjalanan sekarang? Menghindari kemacetan yang lebih parah kalau tadi hari masuk kerja, masuk sekolah. Oh, belum masuk kerja berarti? Belum, masih tanggal 30. Tanggal 30. Oke. Ini kira-kira berapa jam lagi nyampe? Tergantung kapalnya sih. Tergantung kapalnya. Tadi jalan ramai? Ramai nih tadi. Kirain masih sepi atau masih ramai. Lonjakan arus balik Lebaran 2026 pemudik motor ini diprediksi akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Pemudik diimbau dapat selalu memperhatikan kondisi kendaraan dan kesehatan ketika berkendara. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Masih mengenai arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan yang mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat tercatat telah menembus angka 6.000 orang lebih. Lonjakan ini diprediksi akan terus terjadi hingga puncak arus balik pada 27 Maret mendatang. Ribuan penumpang yang didominasi oleh pekerja, mahasiswa, serta perantau dari berbagai daerah mulai memadati terminal penumpang Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.
Berdasarkan data Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 Kantor KSOP Utama Makassar, sejak H+1 hingga H+2 Lebaran, total pergerakan penumpang baik yang turun maupun naik tercatat sebanyak 6.374 orang. Hari ini terdapat 3 armada kapal yang dijadwalkan bersandar. Di antaranya KM Dobon Solo dari Bau-Bau pada pukul 3 sore yang akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Perak pukul 7 malam. Selanjutnya KM Dharma Kartika 3 dari Selayar pukul 7 malam dan akan kembali bertolak pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Terakhir KM Gunung Dempo dari Tanjung Perak pukul 10 malam yang dijadwalkan bertolak ke Bau-Bau pada pukul 2 dini hari. Sejak H-15 hingga H+2, tercatat total pergerakan kapal mencapai 65 kol, dengan total penumpang mencapai 55.082 orang. Pihak otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 27 Maret mendatang, seiring dengan berakhirnya masa cuti bersama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, meninjau pos terpadu Polres Bogor atau Pos Gadok Hogeng pada 23 Maret 2026. Peninjauan ini untuk pastikan kesiapan personel serta memantau situasi wisata puncak serta arus balik yang melintas di kawasan puncak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melakukan peninjauan langsung ke pos polisi Hogeng, Ciawi, Kabupaten Bogor pada Senin 23 Maret 2026. Kunjungan ini untuk pastikan kesiapan personel serta efektivitas rekayasa lalu lintas dalam menghadapi arus balik Lebaran 1447 Hijriah dan lonjakan wisatawan di kawasan puncak. Dalam kesempatan itu, Kapolda Jabar mengapresiasi transformasi pos polisi Hogeng yang kini berfungsi ganda selain sebagai pusat kendali pengamanan, juga dirancang sebagai area singgah yang nyaman bagi pengendara. Saya melihat beberapa pengunjung, masyarakat, wisatawan yang ketika lagi menunggu antrian rekayasa lalu lintas mengunjungi tempat ini, sehingga dapat memberikan manfaat, bisa menyenangkan, bisa tempat istirahat yang nyaman. Kapolda Jabar pun menekankan bahwa pengamanan tahun ini tidak hanya fokus pada kelancaran jalan, tapi juga kenyamanan masyarakat saat terjadi antrian kendaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, hanya itu saja, namun momen Lebaran kali ini dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur di berbagai tempat wisata. Salah satunya di Bogor, Jawa Barat. Meski arus lalu lintas sempat dipadati jumlah kendaraan, namun kini relatif ramai lancar. Lantas, seperti apa situasi arus lalu lintas menuju Puncak Bogor? Berikut laporan dari jurnalis Simpo TV, Muhammad Farisal. Ya baik pemirsa, di momen Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah ini menjadi momen di mana sejumlah masyarakat menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan memang di sejumlah tempat wisata telah dipadati oleh sejumlah masyarakat yang menghabiskan waktu untuk berlibur. Dan untuk khususnya di tempat saya melaporkan, yaitu merupakan jalur Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat yang menghubungkan dari Get Tol Ciawi menuju ke arah Puncak, begitu juga sebaliknya dari arah Puncak menghubungkan ke Get Tol Ciawi yang artinya menunjukkan ke arah ke Jakarta. Dan untuk dari pihak kepolisian ini sendiri mengatakan bahwasannya Lebaran hari pertama saja ini sudah dipadati oleh sejumlah wisatawan. Itu terdapat sebanyak 56 kendaraan yang sudah melintas melalui dari Get Tol Ciawi menuju ke arah Puncak, begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Puncak menuju ke arah Get Tol Ciawi. Dan juga untuk di hari kedua Lebaran ini juga cukup meningkat, di mana terdapat sebanyak 83.000 kendaraan yang sudah melakukan perlintasan khususnya di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan selain itu, dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwasannya puncak dari wisatawan ini sendiri terjadi yaitu pada malam kemarin. Ini terdapat sebanyak
94.000 kendaraan yang sudah melintas dari arah Getol Ciawi menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Begitu juga sebaliknya dari arah Puncak yang melakukan turun menuju ke arah Getol Ciawi. Dan selain itu juga tentunya dari rekayasa juga diberlakukan dari pihak kepolisian, di mana salah satunya yaitu memberlakukan one way, di mana juga ini bersifat sementara, di mana sistem one way ini dilakukan secara situasional, mengingat dari jumlah kepadatan yang terjadi nantinya. Dan untuk per hari ini di mana memang di Simpang Gadok ini sendiri diberlakukan one way dari arah atas ataupun dari arah Puncak menuju ke Getol Ciawi, sedangkan dari arah Getol Ciawi ini ditutup sementara, mengingat per hari ini sudah relatif landai. Dan memang untuk diberlakukannya one way ini terdapat bahwasannya pihak kepolisian mengatakan bahwasannya sebanyak ratusan maupun ribuan kendaraan ini akan melintas dari arah menuju ke arah Getol Ciawi. Oleh karena itu dari pihak kepolisian juga memberlakukan dari sistem one way secara situasional. Dan tentunya di momen Lebaran Idul Fitri ini pihak kepolisian memberlakukan ataupun mengerahkan sebanyak 300 personel yang dikerahkan untuk mengantisipasi nantinya kepadatan selama momen libur Lebaran kali ini, di mana memang nantinya untuk kelancaran dari para wisatawan ini sendiri, baik itu dari arah menuju Jakarta menuju ke Puncak, baik itu dari Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan selain itu juga dari para wisatawan ini dihimbau untuk dapat mentaati dari arus lalu lintas yang diberlakukan dari pihak kepolisian ini untuk mengurai dari ataupun dari meminimalisir dari kecelakaan-kecelakaan yang lalu lintas yang terjadi nantinya. Dan sejumlah beberapa unit ambulan juga dikerahkan ini nantinya untuk mengantisipasi yang terdapat khususnya di salah satu pos terpadu Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Ini dikerahkan memang untuk mengantisipasi jika hal-hal yang tidak diinginkan nantinya terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Farizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, ratusan pengunjung juga memadati destinasi wisata yang berada di kawasan Puncak Bogor dengan suasana sejuk dan pesona air jernih di tengah hutan pinus serta kebun teh telaga saat menjadi daya tarik bagi wisatawan di momen libur Lebaran 2026. Lokasi wisata alam ini menjadi pilihan favorit bagi para wisatawan yang datang dari luar Bogor. Telaga Saat yang berlokasi di area kebun teh di kawasan wisata Puncak, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menjadi pilihan favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati liburan Idul Fitri 1447 Hijriah dengan melihat suasana alam serta menawarkan keindahan panorama dan udara yang segar. Setelah menjalani momen silaturahmi bersama keluarga, banyak masyarakat memanfaatkan waktu mengisi libur Lebaran untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata alam. Telaga Saat menawarkan suasana sejuk memandangi permukaan air yang tenang. Lokasi ini cocok untuk spot foto, suasana alam menjadi pilihan bagi pengunjung. Akses menuju Telaga Saat membutuhkan perjuangan melewati jalan raya utama Puncak yang mengalami kemacetan panjang. Namun tak menyurutkan wisatawan untuk mengunjungi Telaga Saat. Ratusan pengunjung memadati kawasan ini dengan suasana di sini terbayar dengan pemandangan yang asri dan segar tanpa tercampur asap kendaraan. Dari Bogor, sengaja main, sengaja liburan. Udah berapa kali ke tempat ini? Kita baru sih, baru sekarang. Gimana suasananya, lokasinya? Lokasinya enak, adem, indah juga tempatnya. Mayoritas itu dari Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang. Kadang-kadang dari mancanegara itu kebanyakan dari Saudi Arabia. Timur Tengah. Dari Timur Tengah, karena mereka memang tempatnya di sini ya, di puncak ini mungkin suasananya terus tempatnya sangat ya mungkin kata mereka sangat eksotis ya. Beragam fasilitas tambahan seperti gazebo, area berkemah, dan kuliner khas pedesaan. Tak heran telaga ini menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun luar kota. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ada pula cara unik yang dilakukan anggota polisi di Kabupaten Bogor dalam menyampaikan informasi lalu lintas. Seorang anggota Polsek Cijeruk menjadi perhatian warganet setelah mengajak seekor kucing mengemaskan berkostum polisi untuk melaporkan kondisi arus kendaraan di kawasan Puncak. Aksi tersebut viral dan mendapat respon positif dari masyarakat. Mohon izin melaporkan untuk situasi dan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Puncak menuju Jakarta one way. Apabila teman-teman ingin beristirahat, silakan di pos Pam Gadok. Viral di media sosial, aksi unik seorang anggota Polsek Cijeruk Polres Bogor
Bribka Yunas Yahya, saat menyampaikan informasi arus lalu lintas. Dalam video yang beredar, Bribka Yunas tampak didampingi seekor kucing yang diberi nama Oyen. Menariknya, kucing tersebut dikenakan kostum ala polisi lengkap dengan aksesoris seperti kacamata, sehingga tampak menggemaskan dan mencuri perhatian. Cara penyampaian informasi yang unik ini pun langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Selain menghibur, informasi lalu lintas dan tugas-tugas kepolisian yang disampaikan dinilai lebih mudah diterima masyarakat, terutama saat arus balik dan padatnya jalur wisata di kawasan Puncak Gadok. Bribka Yunas menjelaskan, Oyen merupakan kucing yang ia temukan dalam kondisi terlantar. Sejak saat itu, kucing tersebut dirawat dan kini menjadi rekan tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Berawal dari tanggal 1 Mei 2024, ya, berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, untuk respon masyarakat sendiri seperti apa, Bang? Respon masyarakat sangat bahagia sekali ketika kita menghampiri masyarakat untuk patroli dialogis. Berawal dari perintah Kapolres Bogor, AKBP Wika Dilestanto SIK MSI, beliau mengadakan program patroli dialogis, yaitu patroli dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif. Dan lalu saya meminta petunjuk kepada Bapak Kapolsek, Kompol Uba Subroto, SHMH, dan beliau menyarankan saya untuk patroli membawa kucing saya. Sehingga ketika kita menghampiri anak-anak muda yang diduga akan melakukan gangguan kamtibas seperti balap liar, tawuran, mabuk-mabukan, mereka sangat antusias akan kedatangan kami, sehingga pesan-pesan yang pesan-pesan Kamtibas bisa tersampaikan dan diterima dengan baik seperti itu. Ide mengenakan kostum polisi pada Oyen berasal dari Kapolsek Cijeruk, Kompol Uba Subroto. Hal ini merupakan bagian dari arahan Kapolres Bogor agar anggota dapat menyampaikan informasi dengan cara-cara kreatif dan humanis. Kita lebih melihat dengan adanya si polisi Oyen ini, dia membantu masyarakat untuk melihat arus lalu lintas seperti apa. Takutnya apabila masyarakat tidak melihat media, tidak membaca media baik itu online maupun media sosial, mereka tidak akan tahu kondisi arusnya seperti apa dan jalur-jalur alternatif yang digunakan di mana saja. Nah, ini akan membantu dengan kehadiran polisi Oyen ini. Dia akan membantu membuat beritanya semakin viral sehingga masyarakat bisa melihat berita itu sendiri. Jalur-jalur mana yang digunakan, jalur mana yang padat, dan jalur alternatif mana yang bisa digunakan. Selama masa arus mudik lebaran dan libur panjang wisata, Oyen juga ditugaskan di Pos Hugeng Gadok. Kehadirannya tak hanya membantu menyampaikan informasi, namun juga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dan bersuah foto saat beristirahat di pos polisi Hugeng. Dengan pendekatan humanis dan kreatif ini, diharapkan pesan-pesan Kamtibmas dan informasi lalu lintas dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Presiden pastikan benahi institusi penegak hukum. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Info TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Info TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari pemerintah yang meresmikan skema one way nasional dari gerbang tol 414 Kali Kangkung menuju kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama pada Selasa siang. Rencananya skema ini akan berlangsung selama 2 hari ke depan, namun akan bersifat situasional mengingat lonjakan kendaraan hingga hari Minggu mendatang. Skema one way nasional resmi diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang hendak menuju ke arah Jakarta. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, skema ini dilaksanakan untuk menunjang mobilitas pemudik yang kembali ke arah Jakarta tanpa menciptakan kemacetan yang merajalela. Listio juga menjelaskan, skema akan menggunakan tol fungsional dari jalur gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama dengan total 40 rest area yang tersedia. Skema ini nantinya akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Namun pemerintah akan mempertimbangkan durasi one way nasional ini hingga hari Minggu mendatang. Karena untuk one way nasional sendiri
kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama, dan nanti secara teknis juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kakor Lantas. Kita membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan. PT Jasa Marga juga menyiapkan 26 gardu di gerbang tol Cikatama agar penumpukan kendaraan tidak masif terjadi. Selain itu, sistem mobile reader di setiap gardu gerbang tol Cikatama akan dikerahkan setiap sesinya terhadap para pemudik. Rekayasa lalu lintas jalan tol seperti kontraflow juga turut dilaksanakan, mulai dari gerbang tol Cikatama hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, serta akan diperpanjang hingga kilometer 36 apabila kemacetan masih terjadi. Sejumlah rest area setelah keluar dari gerbang tol Cikatama juga akan dilakukan sistem buka tutup agar penumpukan tidak turut terjadi. Dari Jawa Tengah, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu PT Jasa Marga memprediksi 120.000 kendaraan akan melewati gerbang tol Cikampek Utama pada puncak arus balik gelombang pertama. Puncak arus balik lebaran kali ini berlangsung dengan skema one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang tol Cikatama. Gerbang tol Cikampek Utama diproyeksikan akan melayani 120 volume kendaraan yang berangkat melalui kilometer 414 Kali Kangkung pada Selasa malam. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Palo menjelaskan, prediksi tersebut mengingat volume kendaraan pada hari Selasa mencapai angka 4.000 kendaraan per jam. Adapun pemudik pada arus balik ini dominan memanfaatkan waktu pagi dan malam hari selama periode arus balik lebaran. Hal ini disampaikan Ria usai memberikan keterangan pers di kantor Jasa Marga Trans Jawa Tol pada Selasa siang. Menurut surat keputusan bersama, periode one way nasional pada arus balik lebaran ini akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang, namun akan terus disiagakan guna mengurai tingkat kepadatan volume kendaraan. Ya, betul. Jadi menurut proyeksi kami dari Jasa Marga Group melalui Jasa Marga Trans Jawa Tol, jadi di tanggal 24 Maret merupakan puncak arus balik yang kami proyeksikan sekitar 120.000 kendaraan yang akan bertransaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk saat ini memang kami memantau jam-jam favorit itu terjadi di pagi hari dan malam hari, sehingga kami menghimbau pengguna jalan untuk dapat memanfaatkan waktu atau jam-jam selain jam puncak gitu ya. Dari Cikatama, Max Puntedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan rekayasa lalu lintas diterapkan bagi masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Candi Prambanan dari arah Solo menuju Yogyakarta. Pengunjung dihimbau untuk menggunakan jalur lambat demi mendukung kelancaran arus utama Solo-Jogja. Petugas menerapkan pengaturan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Candi Prambanan bagi kendaraan dari arah Solo menuju Yogyakarta. Masyarakat yang akan berkunjung diimbau untuk mengambil jalur lambat. Setibanya di lampu merah Pasar Prambanan, pengendara diminta untuk belok kanan melalui jalur lambat dan langsung menuju pintu utama kawasan Candi Prambanan. Pengaturan ini dilakukan untuk memberikan prioritas pada jalur utama Solo Jogja agar tetap lancar bagi kendaraan yang menuju wilayah Sleman dan Yogyakarta. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti arahan di lapangan, mengutamakan keselamatan, serta menjaga ketertiban saat berkendara. Saya mengimbau masyarakat yang ingin mengunjungi tempat wisata Candi Prambanan untuk mengambil jalur lambat. Nanti ketika ada lampu merah, belok kanan dan langsung bisa memasuki pintu utama yang ada di sebelah kanan saya, ya, untuk menghindari kemacetan. Karena jalur utama akan kita fokuskan untuk masyarakat yang ingin menuju ke Sleman, Yogyakarta. Demikian, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dalam perjalanan anjang sana, berwisata maupun untuk arus balik. Terima kasih. Dengan adanya rekayasa ini, diharapkan arus lalu lintas tetap terkendali dan perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengkaji WFH 1 hari dalam 5 hari kerja untuk ASN dan sektor swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah kenaikan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel berupa work from home bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta setelah Lebaran. Skema ini dirancang terbatas yakni 1 hari dalam 5 hari kerja sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.
Kebijakan tersebut diharapkan diterapkan secara luas, termasuk oleh pemerintah daerah dan sektor swasta, guna menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas harian. Meski demikian, waktu pelaksanaan masih menunggu kesiapan aturan dan direncanakan berlaku setelah periode Lebaran. Tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya. Pemerintah juga menegaskan durasi penerapan WFH akan bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan global, terutama harga minyak dan dinamika geopolitik. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dan dipastikan tidak memengaruhi anggaran program lain, melainkan menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pembenahan TNI dan Polri untuk memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik. Presiden menyampaikan tidak ada aparat yang kebal. Terbukti sejumlah jenderal telah diserahkan ke kejaksaan. Reformasi aparat penegak hukum menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembenahan tidak hanya berlaku di satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang terlibat dalam penegakan hukum. Presiden Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan aparat negara, dan mengingatkan bahwa tindakan oknum bisa merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Kepala negara menegaskan lembaga harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Namun pemerintah akan mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan. Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, dan Ramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, dan Rem tidak tahu. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Dalam praktiknya, pengawasan di lapangan menjadi kunci termasuk mencegah praktik ilegal seperti tambang tanpa izin. Presiden Prabowo menegaskan langkah penindakan nyata dengan menyebut sejumlah jenderal Polri dan TNI yang telah diproses dan diserahkan ke kejaksaan sebagai bentuk penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga pastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi prioritas untuk anak-anak dan kelompok rentan. Program ini menciptakan jutaan lapangan kerja dan dorong ekonomi rakyat. Program makan bergizi gratis kembali menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Presiden Prabowo menegaskan program ini tidak hanya mengatasi stunting, tetapi juga mendorong pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Selain dampak sosial, MBG diproyeksikan menciptakan lapangan kerja besar-besaran melalui 31.000 dapur yang memperkerjakan ratusan ribu orang, termasuk petani dan pemasok bahan pangan. Kepala negara menjelaskan program ini memberi manfaat ekonomi nyata sambil memastikan efisiensi dan meminimalkan kebocoran anggaran negara. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat.
anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual ya kan. Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Ada 1.000, lebih 1.000 yang sudah kita tutup. Uang kita ada. Tinggal diorganisir. Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Meskipun ada kritik dan temuan di lapangan, pemerintah telah menutup dapur yang tidak sesuai standar dan menegaskan pembiayaan MBG tidak berasal dari utang baru. Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat program dirasakan luas oleh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Oleh karenanya, pemerintah gencar melakukan reformasi pendidikan dengan renovasi masif sekolah dan percepatan digitalisasi. Ditargetkan 300.000 sekolah direnovasi dan sistem pembelajaran digital menyeluruh seluruh Nusantara. Reformasi pendidikan besar-besaran tengah digencarkan di Indonesia, mulai dari perbaikan fisik sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sekolah dan kompetensi generasi muda. Pemerintah menargetkan renovasi 300.000 sekolah dalam 5 tahun ke depan, naik signifikan dari 70.000 sekolah yang diperbaiki tahun ini. Selain perbaikan fisik, pemerintah mendorong transformasi digital di sekolah dengan mendistribusikan lebih dari 288.000 papan pintar interaktif ke seluruh daerah 3T. Perangkat ini dilengkapi materi pembelajaran interaktif yang memudahkan siswa memahami pelajaran dan memungkinkan guru mengulang materi sesuai kebutuhan. Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi, saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi, habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti, setelah kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar. Di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya, dia dapat pelajaran. Hybrid. Dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Reformasi pendidikan juga mencakup sistem pengajaran terpusat untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah ini bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia Indonesia yang menjadi kunci peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0209 Labuhan Batu yang merampungkan pembangunan jembatan modular di Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Jembatan ini kini siap digunakan untuk memperlancar akses transportasi dan aktivitas masyarakat. Kodim 0209 Labuhan Batu berhasil merampungkan pembangunan jembatan modular sepanjang 30 meter di Dusun 2 Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Jembatan ini hadir sebagai komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu masyarakat,
serta solusi atas keterbatasan akses transportasi sekaligus menjadi penunjang utama dalam mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga setempat. Seluruh proses pembangunan telah diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari pengecoran fondasi, pembangunan struktur penopang, perakitan rangka modular, hingga pemasangan plat lantai dan penimbunan opril. Pembangunan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara personel TNI dan masyarakat secara bergotong royong, terlibat dalam setiap tahap pekerjaan sehingga proyek dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan optimal. Berbagai material konstruksi digunakan untuk menjamin kekuatan dan ketahanan jembatan, diantaranya semen, pasir, kerikil, besi angker, hingga material penunjang lainnya. Dalam keterangan tertulisnya, Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan, pembangunan jembatan modular merupakan langkah strategis dan cepat dalam membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan konektivitas antar daerah. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga, khususnya di wilayah Panai Hilir. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu ada pula Kodam Iskandar Muda yang terus mempercepat pembangunan jembatan Bailey di sejumlah wilayah Aceh. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai lebih dari 53% sebagai upaya dalam memulihkan akses transportasi bagi warga. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Bailey di sejumlah wilayah Aceh sebagai langkah strategis dalam memulihkan akses transportasi warga. Hingga kini dari total 73 unit jembatan yang ditargetkan, sebanyak 39 unit telah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu sejumlah titik lain masih dalam tahap pemasangan dan survei dengan progres keseluruhan mencapai 53,4%. Pembangunan ini melibatkan sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jembatan Bailey yang dibangun memiliki peran penting dalam memulihkan koneksivitas antar wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana maupun kerusakan infrastruktur. Sejumlah jembatan yang telah rampung kini tersebar di berbagai kabupaten dan menjadi penopang utama mobilitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Adapun untuk mempercepat penyelesaian dilakukan berbagai penyesuaian di lapangan, mulai dari penentuan prioritas lokasi hingga optimalisasi penggunaan material. Kodam Iskandar Muda menargetkan seluruh pembangunan dapat rampung tepat waktu agar dapat dimanfaatkan segera dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasinya berikutnya di mana Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menampilkan basis militer bawah tanah berisi rudal dan sistem pertahanan udara. Pengungkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Israel dan juga sebagai deterrence effect. Rekaman resmi yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan deretan rudal yang disebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Iran tersimpan di dalam fasilitas bawah tanah berskala besar. IRGC menyatakan basis tersebut menyimpan berbagai sistem pertahanan udara, termasuk rudal Sayad 3, serta sistem D atau 9D. Namun hingga kini, lokasi pasti dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Iran menunjukkan kapabilitas militer di tengah tekanan dan ancaman dari pihak luar. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target-target di kawasan. Ketegangan terus meningkat, terutama terkait penguasaan jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas utama energi dunia. Konflik yang terus berlangsung ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan udara militer Israel berhasil menghancurkan jembatan penting di Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah wilayah terputus dari akses utama dan memicu kekhawatiran akan eskalasi balasan.
Serangan udara militer Israel menargetkan jembatan di wilayah Kaka'iyet Al-Jisr yang menjadi penghubung utama antara kota Nabatiyeh dan wilayah lembah Al-Hujayr di bagian selatan Lebanon. Akibat serangan udara ini, akses transportasi darat dan distribusi logistik di sejumlah wilayah terputus, sehingga menyulitkan pergerakan warga maupun bantuan kemanusiaan. Serangan terhadap infrastruktur ini merupakan bagian dari eskalasi militer Israel yang menargetkan jalur-jalur strategis di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon menilai serangan terhadap jembatan ini sebagai sinyal awal kemungkinan operasi darat yang lebih luas. Sementara itu, Israel menyatakan penargetan infrastruktur penting ini dilakukan untuk memutus jalur-jalur yang disinyalir sebagai pergerakan kelompok Hizbullah di kawasan tersebut. Serangan terhadap jembatan dan infrastruktur sipil juga memperburuk kondisi kemanusiaan di tengah meningkatnya jumlah korban dan warga yang mengungsi di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran merilis rekaman video resmi yang diklaim sebagai kejahatan perang yang menunjukkan serangan udara terhadap sebuah sekolah dasar di kota Minab. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan ratusan korban jiwa sipil termasuk anak-anak. Rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Iran menunjukkan detik-detik ledakan besar yang menghantam area sekolah dasar Syajarat Thoyibah untuk perempuan di wilayah selatan Iran. Serangan yang terjadi pada 28 Februari itu diklaim menyebabkan sekitar 175 orang tewas, dengan sejumlah korban merupakan anak-anak dan warga sipil. Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Namun, pihak Israel menyatakan tidak mengetahui adanya operasi militer di lokasi tersebut. Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Namun, pihak Israel menyatakan tidak mengetahui adanya operasi militer di lokasi tersebut. Sementara Amerika Serikat membantah menargetkan warga sipil dan menyebut penyelidikan masih terus berlangsung. Insiden ini memicu kecaman internasional dengan organisasi hak asasi manusia mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas dugaan serangan terhadap target sipil. Peristiwa ini terjadi di tengah memanasnya konflik kawasan setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan balik Teheran. Hingga saat ini, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih tegang, dengan risiko eskalasi konflik yang semakin meluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim SAR Iran terus melakukan pencarian terhadap korban di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara. Proses evakuasi ini dilaporkan masih akan terus berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk di Teheran dan kota Urmia. Rekaman video yang dirilis otoritas Bulan Sabit Merah Iran menunjukkan tim penyelamat menyisir puing-puing bangunan yang hancur untuk mencari korban selamat maupun yang terperangkap. Proses pencarian ini dilakukan di tengah kondisi bangunan yang rusak parah dengan sejumlah area masih berisiko runtuh. Di kota lainnya, Urmia, petugas dilaporkan berhasil menemukan setidaknya 1 korban jiwa, sementara proses pencarian terus dilanjutkan untuk menemukan lebih banyak korban. Tim penyelamat juga terlihat memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak, termasuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Operasi penyelamatan ini merupakan bagian dari respon darurat setelah serangan yang disebut menargetkan sejumlah wilayah di Iran. Hingga saat ini, otoritas tempat masih mengumpulkan data terkait jumlah korban dan dampak kerusakan akibat serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford bersandar di Kreta Yunani setelah mengalami kebakaran besar di Laut Merah. Insiden ini memaksa kapal keluar sementara dari misi operasi militer di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan kapal induk bertenaga nuklir tersebut memasuki perairan Sauda Bay dengan pengawalan kapal tunda. Kebakaran dilaporkan terjadi pada 12 Maret lalu yang diduga bermula dari fasilitas laundry dan menyebar melalui sistem ventilasi kapal. Lebih dari 200 awak kapal dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap, dengan setidaknya 1 orang harus dievakuasi secara medis. Sekitar 100 ruang tidur awak rusak, memaksa ratusan personel menempati ruangan darurat selama perjalanan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan dengan kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau sabotase. Sejumlah personel telah dimintai keterangan untuk mengetahui sumber api yang menyebabkan insiden tersebut. Perbaikan kapal diperkirakan berlangsung hingga awal April, sehingga untuk sementara kapal induk ini tidak beroperasi di wilayah konflik. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyusul operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah pesawat militer Angkatan Udara Kolombia jatuh di wilayah Puerto Leguizamo, Provinsi Putumayo. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan lainnya luka-luka.
Pesawat jenis Hercules C-130 tersebut dilaporkan jatuh tidak lama setelah lepas landas dalam misi pengangkutan personel dan logistik militer. Menurut data otoritas, pesawat membawa sebanyak 125 penumpang yang terdiri dari personel militer, polisi, dan awak penerbangan. Hingga saat ini, setidaknya 34 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 80 orang lainnya mengalami luka, dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Rekaman di lokasi menunjukkan puing-puing pesawat tersebar di area pedesaan, tidak jauh dari pemukiman warga setempat. Tim forensik dan petugas penyelamat terlihat menyisir lokasi untuk mencari korban dan mengumpulkan bukti penyebab kecelakaan. Proses evakuasi awal dilakukan oleh warga setempat, termasuk petani dan masyarakat adat, sebelum tim resmi tiba di lokasi kejadian. Otoritas menyatakan pesawat dalam kondisi layak terbang dan diawaki oleh personel berpengalaman, namun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sejumlah pesawat dan helikopter diterjunkan untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan korban di lokasi kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat Tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut. Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, negara-negara di kawasan Asia meningkatkan penggunaan batu bara di tengah terganggunya pasokan gas alam cair atau LNG akibat perang Iran. Kondisi ini terjadi karena distribusi energi global terganggu, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Sejumlah negara di Asia seperti India, Korea Selatan, dan Indonesia mulai meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk menutup kekurangan pasokan LNG. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan pasokan energi listrik, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi dan ketidakpastian pasokan global. India dilaporkan meningkatkan pembakaran batu bara untuk menghadapi musim panas, sementara Korea Selatan melonggarkan peraturan pembatasan produksi listrik berbasis batu bara. Indonesia sendiri memprioritaskan pasokan batu bara domestik, sedangkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam juga meningkatkan produksi listrik dari batu bara. Meskipun menjadi solusi jangka pendek, peningkatan penggunaan batu bara dinilai berisiko meningkatkan polusi udara, memperlambat transisi energi bersih, dan memperburuk perubahan iklim. Para ahli juga menilai ketergantungan pada batu bara di tengah krisis energi global menunjukkan rentannya sistem energi di kawasan Asia. Sementara itu, kenaikan harga energi global juga diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan terhadap ekonomi dan stabilitas pasokan di berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.